Oke, selamat datang di LNG Academy. LNG Academy adalah program in-house training dari LNG, perusahaan insurance broker, LNG Insurance Broker. Oke, sedikit mengenai LNG Academy. LNG Academy ini sudah mulai dikembangkan oleh LNG sudah sejak 10 tahun yang lalu. Dari LNG Academy ini telah lahir banyak ahli-ahli asuransi, jagoan-jagoan asuransi yang mereka tidak perlu atau belum sempat belajar asuransi di luar, tapi mereka sudah bisa menjadi pelaku bisnis asuransi, bahkan sudah banyak yang lulus dari pendidikan asuransi maupun dapat sertifikasi dari OJK maupun dari BNSP. Bahkan sudah melahirkan juga jago-jago asuransi, saking berani dan jagonya mereka bisa melawan LNG sendiri. Luar biasa LNG Academy, ya. Tapi LNG Academy akan terus berlangsung dan akan dilakukan. Sekarang kita mulai mengembangkan LNG Academy ini menjadi sebuah pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Jadi pelajaran hari ini kita rekam dan selanjutnya. Jadi akan kita upload di konten kita di ini, nanti Hanifah mungkin bersama Mas Arya nanti mengedit dan itu ditaruh di kita upload di website kita. Nah, dengan demikian setiap pelajaran yang disampaikan oleh yang mengajar seperti saya atau siapapun nanti itu akan ada di website kita dan semua orang bisa belajar, bukan hanya kita, silakan orang lain juga untuk belajar. Oke, selamat datang semua, Ica, Mela. Oke. Di pelajaran LNG Academy ini kita akan mulai dengan hal yang sangat basic dulu. Kita mulai. Saya akan sampaikan pertanyaan pertama ini tentang apa itu broker asuransi. Ya, tadi sebelum mulai kita sempat diskusi kepada teman-teman yang baru. Saya memancing mereka, apakah itu asuransi? Ya, karena mereka mungkin 2 bulan, 3 bulan belum dapat menjelaskan. Tapi setelah kita contohkan tadi, apa itu asuransi? Dan saya mencontohkan tentang bagaimana kalau anggota keluarga kita sakit. Bagaimana kalau kita harus membawa keluarga kita ke rumah sakit dan sakitnya datang tiba-tiba dan itu memerlukan biaya yang cukup besar dan kita nggak punya biaya pada saat itu. Nah, apa yang kita rasakan pada saat itu suasananya? Nah, kemudian coba bayangkan ketika ada anggota keluarga yang sakit dan perlu biaya yang besar dan harus dibawa ke rumah sakit tiba-tiba, dan kita ada yang mengatakan, oke, nggak apa-apa, saya yang menjamin. Siapa yang menjamin? Semua biaya nanti saya yang jamin, nggak usah khawatir. Nah, siapa yang bisa menjamin itu? Ya, BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Nah, BPJS itu disebut juga dengan asuransi. Jadi, gunanya asuransi adalah memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan ketika terjadi sebuah musibah yang datangnya mendadak dan tidak disangka-sangka dan biayanya besar. Oke. Nah, itu salah satu contoh mobil tadi juga, pengiriman juga. Nah, jadi kembali ke istilahnya asuransi. Ya, asuransi itu adalah memberikan perlindungan atas akibat terjadinya suatu musibah yang datang tiba-tiba dan tak terduga. Oke, jadi paham ya mengenai asuransi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang broker asuransi. Apa itu broker asuransi? Atau dalam bahasa Indonesianya, bahasa resminya adalah pialang asuransi. Tapi kalau kita search di internet, itu orang lebih suka mengatakannya namanya broker asuransi. Jarang yang menulis tentang pialang asuransi. Jadi bahasa yang paling umum dikenalnya adalah broker asuransi. Oke, nah sekarang, kita LNG adalah perusahaan broker asuransi.
terdaftar dan resmi di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, apa itu broker asuransi? Nah, saya ambil dari literatur di internet, dari Wikipedia mengatakan, an insurance broker is an intermediary who sells, solicits, or negotiates insurance on behalf of its client. Jadi kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, broker asuransi adalah perantara yang menjual, meminta atau menginisiasikan asuransi atas nama kliennya. Jadi broker asuransi adalah intermediary, yaitu perantara yang menjual, meminta dan menegosiasikan asuransi atas nama kliennya. Ya. Nah, di sini ada kunci, di sini adalah perantara. Nah, perlu diketahui pada umumnya perusahaan asuransi itu tidak menjual langsung produk asuransinya kepada nasabah. Ya. Jadi pada umumnya hampir semua tidak ada perusahaan asuransi yang jualan dan memanggil nasabah untuk membeli asuransi. Broker asuransi memasarkan produknya melalui intermediary atau disebutnya perantara. Nah, perantaranya salah satu adalah broker asuransi seperti kita. Nah, ada perantara yang lain. Oke, di sini kan. Kita lanjutkan baca teks. An insurance broker is distinct from an insurance agent. Jadi ada namanya lagi di asuransi, namanya insurance agent atau agen asuransi. In that, a broker typically acts on behalf of a client by negotiating with the multiple insurers, while an agent represent one or more specific insurers under a contract. Nah, mungkin lebih bahasa Indonesianya lah, broker asuransi berbeda dari agen asuransi. Okay. Karena broker bertindak atas nama klien dengan bernegosiasi dengan beberapa perusahaan asuransi, sementara agen mewakili satu atau lebih perusahaan asuransi tertentu berdasarkan kontrak. Oke, teman-teman, di sini kita mulai menemukan hal yang lebih spesifik mengenai broker. Dari tadi saya katakan perusahaan asuransi tidak memasarkan sendiri produk asuransinya, tapi melalui perantara, yaitu broker. Dan satu lagi adalah agen. Nah, lalu apa perbedaan antara broker dengan agen? Oke. Kalau broker asuransi, dia tidak terikat dengan satu perusahaan asuransi dan dia justru mementingkan membelah kepentingan nasabahnya. Sedangkan agen asuransi adalah agen penjualan atau pemasaran produk dari perusahaan asuransi tertentu, satu atau dua, yang mana mereka harus mempunyai surat perjanjian keagenan. Oke. Sementara broker tidak perlu mempunyai surat perjanjian dengan salah satu perusahaan asuransi manapun. Kita bebas menghubungi perusahaan asuransi mana yang kita mau, yang kita cocok dan suka kita. Oke, mudah-mudahan paham. Pertama, asuransi memasarkan produknya melalui perantara. Perantara itu pada umumnya ada dua, yaitu broker asuransi. Yang kedua ada agen asuransi. Nah, most corporates prefer to purchase insurance through a broker rather than from an insurance company directly. Nah, pada umumnya, sebagian perusahaan itu lebih suka membeli asuransi melalui broker daripada dari perusahaan asuransi secara langsung atau melalui agen. Oke, pertanyaannya, kenapa perusahaan-perusahaan, kalau di kita PT-PT, itu lebih suka membeli asuransi melalui broker asuransi? Pertama, kebutuhan asuransinya banyak dan bervariasi. Ya. Sedangkan agen asuransi rata-rata hanya menguasai satu atau dua produk asuransi. Mereka asuransi, mungkin mereka menguasai asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengiriman, tapi mereka kurang menguasai asuransi properti, alat berat, dan lain-lain dan sebagainya. Kedua, perusahaan-perusahaan itu ingin mengetahui apa saja yang dijamin oleh broker, oleh polis asuransi nanti yang mereka beli. Broker asuransi bisa menjelaskan
karena broker asuransi adalah ahlinya asuransi. Nah, tadi di pembukaan saya sudah sampaikan, nanti di bagian berikutnya juga akan kita bahas. Tidak mudah untuk menjadi broker asuransi. Banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum dia mendapat titel gelar sebagai ahli asuransi atau broker asuransi. Ya. Sementara agen, dia tidak diharuskan menguasai atau lulus pendidikan tertentu. Yang saat ini di Indonesia, broker agen asuransi itu ikuti beberapa pendidikan dasar, kemudian ujian keagenan melalui AUI atau AAJI, dan kalau mereka lulus maka mereka dapat kartu license sebagai agen. Tapi tidak otomatis mereka itu ahlinya asuransi. Oke. Nah, mungkin saya tambahkan dulu sebelum kita bahas nanti, kenapa sih perlu ahli asuransi? Oke, bagi kita yang sudah, yang Fadli apalagi, Mela, sudah tahu polis asuransi itu seperti apa. Paling tidak ada 15 halaman, ada yang 20 halaman, ada yang lebih 50 halaman, berisi perjanjian ketentuan-ketentuan yang demikian detail dan rigid, dan ada berapa yang harus dipahami, ada variabel, ada limit, ada terbatas dan sebagainya. Nah, jika seseorang membeli asuransi tidak memahami jaminan itu, apa yang ada dalam polis itu, maka dapat dipastikan dia ibaratnya membeli kucing dalam karung. Ya. Atau kata Tukul dulu sering mengutip itu, don't buy a book by its cover. Pernah dengar nggak istilah itu? Jadi membeli buku hanya melihat judulnya saja. Bukunya tebal beratus halaman, tapi beli buku isinya kita nggak tahu. Begitu juga kalau membeli polis tanpa ada yang disediakan oleh broker atau disiapkan oleh broker, itu bisa seperti itu. Polisnya ada property owners, dalamnya ada berapa halaman. Tetapi karena tidak mengetahui apa yang dijamin dalam polis itu dan sebagainya, nah begitu terjadi kecelakaan dan mereka mengalami kerugian dan mereka memproses asuransinya untuk mengklaim ke perusahaan asuransi bilang, oh sorry, kita nggak bisa bayar klaim ini. Kenapa nggak bisa bayar? Bapak baca dalam polis bahwa ini tidak dijamin, Pak. Loh, kok nggak? Saya udah bayar. Iya, Bapak sudah bayar, tapi polis Bapak mengatakan ini tidak dijamin. Loh, kenapa waktu itu Bapak nggak kasih tahu? Dan sebagainya. Nah, halnya akan berbeda kalau itu dipersiapkan oleh broker asuransi. Karena broker asuransi dan ahlinya asuransi, sehingga polis asuransi yang tebal tadi sudah dipersiapkan oleh broker itu supaya hal-hal yang dikecualikan dalam polis atau yang tidak dijamin itu bisa dijamin. Hal-hal yang seharusnya bisa menghalangi klaim sudah diperbaiki di isi perjanjian dan sebagainya. Itulah fungsinya broker sebagai ahli asuransi. Oke. Itu kenapa beberapa alasan kenapa perusahaan-perusahaan corporate itu prefer, lebih senang menggunakan broker asuransi daripada yang lain. Ya. Oke, next. Oke, jadi bisnis proses jaminan asuransi itu yang pertama customers, yaitu jika nasabah, perusahaan atau perorangan memerlukan asuransi, maka dia sebaiknya menghubungi broker atau agen. Ya, saya tuliskan dua karena dua-duanya disebutnya intermediary. Kalau customernya itu ada perusahaan, maka sebaiknya mereka menghubungi broker karena ahli asuransi. Kenapa tadi? Karena jaminan asuransi yang mereka butuhkan itu lebih besar, lebih kompleks, lebih banyak, dan itu perlu pengarahan dari seorang ahli asuransi atau broker asuransi. Nah, lalu agen bagaimana? Atau bisnisnya juga agen? Betul, bukan berarti semua bisnis harus dijaminkan atau melalui agen, broker. Ya,
yang biasanya dan juga customer tahu bahwa mereka memerlukan agen itu untuk menjamin resiko-risiko atau aset mereka yang kecil-kecil atau disebutnya simple risk. Mobil misalnya dianggap itu komersil kecil, rumah misalnya, atau asuransi perjalanan, travel insurance, hal-hal yang sifatnya rutin dan kecil mungkin masih banyak, dan itu juga agen sampai saat ini. Nah, jadi prosesnya customer memerlukan, mereka menghubungi intermediary dan oleh intermediary disambungkan ke perusahaan asuransi atau pihak penjamin. Nah, jadi kalau sudah terjadi transaksi asuransi, broker asuransi dan agennya itu sudah tidak dilihat dalam polis, tapi dicatat oleh perusahaan asuransi bahwa mereka adalah intermediary. Nah, selama masa menjamin asuransi, agen dan intermediary itu masih dianggap sebagai salah satu pihak yang kehadirannya diakui kalau terjadi apa-apa selama masa asuransi. Jadi cukup jelas ya. Jadi broker asuransi itu ada di tengah antara customers atau pelanggan dengan perusahaan asuransi. Oke, next. What does an insurance broker do? Apa yang dilakukan oleh broker asuransi? Ya, the main job of the insurance broker is to find their clients the best insurance policy at the best price. Jadi tugas utama broker asuransi adalah menyediakan untuk kliennya polis asuransi yang terbaik dengan harga yang terbaik. Oke, itu kuncinya ya. Jadi kalau kalian yang udah masuk ke website kita kan selalu bilangnya kan begitu. Looking for high quality insurance with a low price. Itu tagline kita ya kalau di website ya. Ya ini saya ambilkan dari standar internasional. Jadi tugas kita sebagai broker adalah mencarikan jaminan asuransi yang terbaik untuk klien kita dengan harga yang bersaing. Ya, nggak harus terbaik, bulat ya, kecil ya. Ya nggak apa-apa. Kayak minggu depan udah pakai yang baru deh. Hari ini gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, pertama tugas kita adalah mencarikan perusahaan asuransi yang polisnya jaminan terbaik dan dengan harga yang bersaing. Ya, saya rasa yang sudah terlibat langsung seperti Alifa, Fani, Meli, ya, Ica. Bagaimana kalian itu? Mana jaminan mal polisnya? Terus udah polisnya maunya yang ICCA ya, yang luas. Atau saya mau yang all risk, saya mau di cover, saya itu mau di cover. Nah, kita mencarikan asuransinya. Ya, sudah kita dapat asuransi dengan jaminan seperti diinginkan klien kita, lalu kita kasih penawaran kita premi. Waduh, preminya mahal ya, tinggi ya. Nah, kan? Jadi teman-teman, memang itu tugas kita. Jadi jangan merasa, waduh, ini kliennya cerewet banget, pelit banget ya harganya, maunya yang termurah, covernya luas. Ya memang, itu juga keinginan yang atau yang jaminan yang diperlukan oleh klien-klien kita. Okay. Next, a broker provides insurance offering from many companies to find the right match. Ya, itu maksudnya apa? Broker menyediakan penawaran asuransi dari banyak perusahaan itu untuk menentukan pasangan yang tepat atau jaminan yang tepat. Ya, nah itu yang kita sebut proses ini. Ketika kita mencari perusahaan-perusahaan yang bagus, yang sesuai, yang bisa memberikan jaminan seperti yang diinginkan oleh klien kita, itu namanya prosesnya placing. Jadi kamu udah bisa si Feby sekarang udah di dalam Sing 7 udah ada placing. Saya rasa si Fandi juga bilang placement. Nah itu adalah istilah yang kita gunakan ketika kita menghubungi beberapa perusahaan asuransi untuk mendapatkan jaminan. Oke, jadi proses itu namanya placement, penempatan asuransi. Ya. Oke, itu tugas kita sebagai broker. Ya, placement
supaya kita dapat menyediakan jaminan yang tepat. Kayak hari ini Ica sama Mela tadi agak terlambat karena sedang menyiapkan quotation ke klien. Ini hasil placementnya yang sesuai dengan kebutuhan klien yang tidak mudah. Bahkan kita sudah berapa waktu memproses ini dan kita sudah harus sediakan. Itu tugas kita mencari itu. Oke. Tugas broker berikutnya adalah insurance broker are professionals who must pass exams and keep up regular continuing education to hold a license to work for their province di sini atau negara. Pialang asuransi adalah profesional yang harus lulus ujian dan mengikuti pendidikan berkelanjutan secara teratur untuk memegang lisensi untuk kalau Indonesia oleh OJK. Apa yang kita lakukan? Jadi itulah yang membedakan antara broker dengan agen. Broker selalu diminta untuk mempertahankan sertifikasi keahliannya. Jadi pertama mereka harus mendapatkan sertifikat keahlian dulu. Kayak Meli saat ini sedang mengikuti pendidikan di APARI, di Asosiasi Pendidikan APARI untuk mendapatkan gelar CIIB, Certified Indonesian Broker. Jadi Meli sudah punya APAI, AAB sudah, tapi AAB dan berikutnya. Nah, itu prosesnya. Kalian juga, ini bagian dari LNG Academy adalah untuk itu juga dalam rangka mempersiapkan kalian nanti untuk mengikuti proses-proses pendidikan di lembaga-lembaga itu supaya nanti lulus dapat sertifikat sebagai ahli. Oke. Nah, kalau sudah punya sertifikat, sudah lulus dan sudah jadi ahli, itu nggak otomatis gelar itu bertahan. Ya, dalam waktu tertentu harus dipertahankan. Bahkan di Asosiasi Ahli Pialang Asuransi Indonesia, jadi setiap orang yang sudah mempunyai gelar APAI, CIIB dan lain-lain, itu dalam 1 tahun dia harus menyediakan poin kegiatannya dia, accreditation namanya poin. Poin-poin itu kalau mereka ikuti seminar yang diadakan oleh lembaga tertentu, dia dapat sekian poin. Kalau mereka ikut training ini dapat poin-poin. Kalau mereka menulis tentang ini tentang poin. Jadi setahun itu ada poin yang dikumpulkan. Nah, dari poin yang dikumpulkan itu maka nanti asosiasi mengatakan oke, Anda lulus. Sertifikat Anda bisa dilanjutkan. Nah, bagi Anda mereka yang tidak mengumpulkan poin dan bisa sertifikat itu disuspend, ditahan, nggak muncul. Jadi kalau orang mau cek ini apa gelarnya masih ada atau sudah aktif, itu nanti dilihat, dicek di websitenya APARI, ini Taufik masih aktif nggak nih? Nah, disuspend namanya. Kalau poin saya kurang, itu dikurang. Ya. Dan apalagi kalau sudah nggak dicabut, dikeluarkan. Jadi broker asuransi tugasnya antara lain juga harus belajar. Harus terus belajar dan belajar mempertahankan keahliannya dia. Oke. Selanjutnya, upon a meeting with a new client, the first thing the broker will do is to determine what the client's insurance needs are. Nah, tugas pertama yang dilakukan oleh broker asuransi setelah bertemu dengan kliennya atau klien baru terutama, yang perlu dilakukan broker adalah menentukan apa kebutuhan asuransi klien mereka. Oke. Jadi apa kebutuhannya? Jadi Fadli, setelah lagi Bobby mungkin harus ke klien semua. Jadi ketika datang ke klien baru, kita harus mengetahui apa kebutuhannya. Oleh karena itu, kalau di kita, itu kita sudah meriset terlebih dahulu sebelum kita datang ke klien kita. Makanya kita sudah datang dengan risk recommendation and insurance. Jadi kita sudah riset terlebih dahulu, walaupun itu belum persis, tadi paling tidak kita sudah lakukan riset. Oke, next. What does the insurance broker do? Apa yang dilakukan oleh broker asuransi adalah the brokers ask a few questions or documentation
in the form of inspection report, appraisals, property revaluation, and so on. Jadi kalau dalam kliennya, maka broker akan mengajukan beberapa pertanyaan atau dokumen dalam bentuk laporan inspeksi, penilaian properti, dan sebagainya. Kalau itu proyek, kita minta kopi kontrak, apalagi kalau di financialist, udah pasti kopi kontrak dan semua banyak sekali dokumen laporan keuangan dan sebagainya. Kalau di construction, kita memerlukan kopi kontrak, perlu BOQ, Bill of Quantity, time schedule, berapa informasi. Itu tugas kita sebagai broker. Jadi kita tidak bisa melakukan placement. Apa tadi placement? Sudah tahu ya, placing? Tanpa adanya data-data informasi ini. Lalu apa gunanya informasi ini? Informasi ini memberikan informasi yang cukup kepada perusahaan asuransi untuk memproses mereka mau terima asuransi ini atau tidak. Nah, prosesnya ini nanti klien yang baru juga akan, itu namanya disebutnya underwriting misalnya, atau mereka melakukan evaluasi. Orang yang melakukan itu disebut namanya underwriter, atau singkatnya sekarang kalau marketing mereka berdalih, mereka disebutnya di mana? UE. Ya, itu artinya datanya yang kita kirim sudah sedang dikerjakan, sedang dievaluasi oleh underwriter atau UE kalau bisa. Oke, itu data kita. Nah, nanti satu yang khas yang perlu kita tingkatkan di kita adalah yaitu usaha kita untuk mendapatkan data-data yang selengkap-lengkapnya sebelum kita kirimkan ke asuransi, ataupun sudah kita kirim tapi kita dapatkan data-data ini dan kita olah, ya Fadli terutama. Jadi kalau bisa jangan data mentah saja yang kita kirim. Oh, ini list ini ya, BQ ini ya, oh ini schedule-nya ini komplit kontrak ini misalnya. Minimal paling tidak kita susun dengan rapi, ya kan? Apalagi kalau kita bisa buat narasi dulu. Ini adalah proyek pembangunan apartemen terdiri 42 lantai, terdiri dari 2 basement, ini nilainya sini, lokasinya ada di sini. Nah, selesai nanti saya kasih tahu kalau tentang itu nanti mana datanya kita. Nah, saya ingin menegaskan informasi penting bagi si UE itu, underwriter itu, supaya mereka mudah mengambil keputusan. Oh, ini dia cocok nih dengan bisnisnya, dia suka atau tidak, atau dia mau kasih premi berapa. Ya. Nah, kalau data yang kita sajikan itu simple, mudah dipahami, dan mereka merasa yakin, cepat, bisa sebentar, oke, saya ambil deh, saya bisa 100% atau 100%. Wow. Power banknya, powernya connect dulu. Oke. Ini nggak pakai power. Oke. Kita break dulu ya. Nanti.